Pemirsa Icip-icip semua, kembali lagi sama program acara kesayangan kita, Icip-icip. Nah, di Kota Solo terdapat banyak makanan menu khas yang unik. Nah, saat ini saya berada di Jalan Slamet Riyadi untuk menyusuri dan untuk mencari menu makanan yang unik yang akan kita review kali ini. Nah, pemirsa Icip-icip semua, kebetulan di depan Jalan Slamet Riyadi terdapat salah satu warung makan yang namanya unik. Namanya Warung Cari Makan. Nah, bagaimana keseruannya? Saksikan terus hanya di Icip-icip. Para pemirsa Icip-icip semua, saat ini saya sudah berada di dalam warung Cari Makan. Nah, ini saya akan pesen sego sambal cumi asin cabai hijau sama sego sambal kulit dan paru. Bagaimana keseruannya? Yuk kita langsung pesen. Ya, perkenalkan, di sini saya Erlin. Nama lengkapnya Erlin Tayudantoro, panggilannya Erlin, sebagai owner dari Cari Makan. Lokasinya di Jalan Slamet Riyadi nomor 101 Kauman Pasar Kliwon, Surakarta. Di sini kita menjual menu sego sambal dengan aneka lauk gorengan kulit, paru, babat, ada cumi asin cabai hijau, ada udang, ada oseng mercon. Untuk menu yang rekomendasi di warung kita itu sego sambal kulit paru dan sego sambal cumi asin cabai hijau. Untuk menu kita kebanyakan memakai bahan dari ayam dan aneka lauk dan jeroan sapi. Jadi usaha ini kita mulai dari tahun 2019 di UMS, yaitu pas awal-awal pandemi Corona. Kemudian pas pandemi langsung kita pindah ke Solo, tepatnya awalnya kita di Keprabon, di Jalan Imam Bonjol. Mulai dari situ kita mulai pelan-pelan jualan online, dari yang sehari kita baru bisa sekilo nasi, berapa kilo nasi, sampai akhirnya sekarang kita udah bisa ya sehari udah 20 sampai 30 kilo nasi. Untuk kendala kita di PPKM, awalnya kita pindah di Slamet Riyadi, seminggu pertama jualan kita masih bisa jualan offline dan online. Tapi setelah itu
baru jalan seminggu akhirnya ada PPKN level 3 yaitu yang tidak memperbolehkan kita makan di tempat. Akhirnya kita cuman bisa jualan melalui online. Dari situ ya agak berat, tapi ya mau nggak mau ya harus dijalanin. Tapi terus akhirnya ya pelan-pelan online kita mulai naik-naik dan akhirnya orang juga mulai kenal dan orang banyak suka produk kita, ya akhirnya banyak customer yang repeat order melalui aplikasi ojek online. Kenapa kita milih nama Cari Makan? Karena apa ya? Ya mungkin kalau nama kita mungkin dengan ayam goreng atau ayam bakar, kita akan terjebak di menu yang di sana cuma adanya ayam bakar atau ayam goreng. Tapi kalau kita pakai menu nama Cari Makan, kita misal menu ini nggak laku, kita bisa jualan kayak seafood, kayak oseng, kayak yang ya kita bisa main di menu sih. Jadi kita namanya itu nggak terbatas dengan menu yang ada. Jadi kayak orang juga jargon juga, kita ke warung cari makan yuk. Jadi kayak orang tuh semacam ajakan, yuk cari makan yuk gitu. Jadi kayak gampang, orang sering ngucapin gitu loh. Jadi kayak biar apa ya, ya biar kayak semacam ajakan juga gitu. Jadi namanya tuh gampang diingat juga gitu. Untuk modal awal kita sebenarnya dari apa ya, kemarin tuh saya mulainya dari jual motor. Terus kita mulai dari situ, kita pelan-pelan kayak beli yang ada aja dulu. Jadi kayak kita pakai furniture, meja, kursi itu seadanya, kayak kita sambil jalan ada modal, kita beliin peralatan lagi. Jadi kayak ini seminggu ini kita beli meja, beli kursi, besok kita nambah ini, kita kayak nambah kompor biar kita produksinya cepet. Terus kita juga ya intinya kita pelan-pelan sih. Jadi kayak nggak langsung yang wah ini buka harus siap semua, itu enggak. Jadi kayak kita belinya kayak ini adanya meja dulu, ya udah kita pakai seadanya dulu. Nanti kalau kita ada modal baru kita kayak tambah ya, sampai akhirnya sekarang kita udah agak lumayan, tapi ya masih terus berbenah sih. Untuk kendalanya usaha ini ya, kita sebenarnya dikendala di apa ya? Sebenarnya kendala kita kayak penyajian kita kadang banyak customer tuh yang komplain kita mungkin penyajiannya lama. Ya kita tuh lama ya, kita kadang bisa siasati dengan penambahan pegawai, tapi ya karena emang permintaan produk kita kayak semisal langsung banyak itu barengan gitu, kadang ada customer yang nggak sabar. Ya kendalanya itu sih, mungkin kita kayak di penyajian kita agak lama karena emang antri banyaknya orderan, itu aja. Untuk produksi atau bahan baku, pada awalnya sih saya masih terjun langsung ke lapangan, kayak ke pasar-pasar. Jadi kayak saya nyari bahan-bahan sendiri, nyari kayak ke pasar gede, pasar Legi atau pasar Adipolo, kita udah keliling. Tapi akhirnya kita udah punya kayak langganan sendiri. Jadi ada yang kayak beberapa pedagang tuh kayak udah storan ke kita, kayak sehari kita di store berapa gitu, kayak udah dianterin. Kalau udah sekarang tuh udah diantar ke warung lah, udah nggak ke pasar lagi. Untuk sukanya ya kita lihat lah, maksudnya udah bisa lihat kayak kepuasan customer, kayak repeat order. Jadi kayak sukanya itu, kepuasan tuh kayak berarti menu kita tuh udah diterima sama customer lah kebanyakan. Karena ya mungkin untuk menu sih bisa dibilang di Solo kita belum ada yang pakai konsep sego sambal ini. Jadi kayak ya puas aja sih, banyak udah bisa mulai dari mengenalkan, orang jadi nyoba, orang jadi kecanduan, jadi repeat order.
dan ya puasnya itu udah menu kita bisa diterima di Solo gitu. Terus untuk dukanya ya kita mungkin dukanya tuh kalau ya kebanyakan pedagang ya kalau hujan itu biasanya kita omset agak menurun. Terus kadang ada customer yang makan nggak habis, kita tuh kadang mikir, oh ini kenapa ya, ada yang salah nggak atau emang karena customernya kenyang atau emang gimana. Nah itu kadang kita juga mikir, wah ini kok nggak habis, kenapa ya, apa karena masakannya nggak enak atau ini. Nah tapi kita juga ya introspeksi, maksudnya nggak habis nih kenapa gitu loh. Jadi kayak ya kita intinya itu sukanya tuh kalau customer puas, kita juga puas. Kalau customer ada komplain tuh kita juga kadang dukanya di situ. Tapi itu bisa buat introspeksi kita juga. Kalau untuk customer komplain biasanya kita ada kontak WhatsApp dan kontak Instagram. Biasanya kalau customer yang online tuh mereka bisa direct kontak kita di Instagram ataupun WhatsApp langsung. Biasanya kalau komplain mengenai menu, kita biasa langsung ganti 100%. Kayak misal mereka, oh mas aku ini tadi ketinggalan ini atau rasanya kurang ini, oke langsung. Kalau mereka komplain kita langsung ganti full. Dan kita kalau misal dia online, pesen via online, kita langsung anter. Intinya kita, ya pokoknya itu tanggung jawab kita untuk mengganti komplainan customer itu. Kita rugi nggak apa-apa, yang penting customer nggak kapok. Kalau untuk customer ojol kita maksudnya sering tuh kayak ketinggalan, kayak oh minumnya ini makannya udah nyampe, kadang minumnya ketinggalan. Kalau ini biasanya itu yang online tuh kita sering kayak orderan ketinggalan tuh ya bisa agak lumayan sering lah. Soalnya masalah kan kita kalau sekali orderan apalagi kalau jam makan siang itu orderan bisa numpuk sampai 10 sampai 15 orderan tuh kita jadi kayak pegawai kita tuh kayak buru-buru gitu. Kadang emang udah dicek, udah dibikinin, tapi kadang pas nyerahin ke driver nggak baca nota, kadang minumannya ketinggalan, ininya ketinggalan. Tapi kalau customer yang langsung hubungin ke kita, biasanya langsung kita susulin atau kita ganti untuk besoknya atau kapannya kayak gitu. Itu kalau customernya menghubungin kita. Tapi kalau kendalanya itu kalau customer kita hubungin nggak bisa, terus kita tunggu kabarnya juga nggak bisa, ya udah kita kayaknya ya udah nunggu dia komplainnya kapan. Kalau kita pesen, kita bisa lewat aplikasi online juga di Grab, Shopee, dan Gojek. Di aplikasi kita tinggal cari aja cari makan, itu nanti udah keluar resto kita. Untuk pemesanan via WhatsApp kita juga bisa, nanti tinggal WhatsApp aja, tinggal menu yang dipilih apa, nanti kita kasih totalan, nanti mereka transfer baru kita kirim. Untuk nomor WhatsApp cari makan di 0815-677-34444. Harapan saya ke depannya ya saya pengennya juga punya warung yang lebih proper, yang lebih cakep lah, yang maksudnya yang bisa buat orang betah kesini atau kangen kesini. Ya intinya kita pengen terus berbenah, ya pengen bikin warung yang lebih apa ya, lebih cakep lah gitu. Saya Bayu dari Solo. Tadi pesen di Cari Makan, pesen sego sambal kulit ayam. Rasanya sih nampol, sambalnya paling favorit pokoknya. Tempatnya nyaman sih, dengan suasana makan di pinggir jalan gitu dapat. Terus apa ya, nyaman pokoknya. Untuk harganya sendiri sih worth it ya, karena juga rasanya juga enak di lidah dan sering juga sih jajan di sini. Nah, menu andalan di warung Cari Makan ini adalah cumi sambal hijau dan kulit ayam. Di sini sudah tersedia
Gimana menu tadi adalah menu andalan yang paling laris di warung ini. Nah, di sini juga ada tambahan sambal, yaitu sambal tomat. Bagaimana rasanya? Yuk kita langsung cicipin bersama. Wah, pemirsa, di sini sambal cumi hijaunya itu terdapat pete, pemirsa. Makan. Mantap, pemirsa. Sambal hijaunya itu rasanya gurih, ketemu dengan cumi yang rasanya asin. Rasanya mantap. Apalagi di sini ditambahi dengan ini seperti terancam ya. Nah, coba. Ini tempenya rasanya gurih. Kita cicipin pakai sambal. Rasa sambalnya itu pedasnya pas, nggak pedas banget. Kalau bagi pecinta rasa pedas itu rasanya nikmat. Oke, nah sekarang kita coba rasa kulitnya sendiri seperti apa. Tambahin sambal, pemirsa. Makan. Rasa kulitnya itu gurih, ketemu dengan sambal tomat yang pedas, rasanya nikmat, mantap pokoknya. Makan. Perpaduan dari sambal hijau dan sambal tomat, keduanya luar biasa nikmat ketika disajikan. Komentarnya kurang? Nah, para pemirsa CPC semua, yang dinamakan kapok Lombok itu ya seperti ini. Sambalnya itu benar-benar pedas, nikmat. Apalagi dipadukan dengan kulit ayamnya tadi, rasanya mantap. Bro. Nah, para pemirsa ICPC semua, sudah habis dan rasa sambalnya itu mantap. Perpaduan dari terasi dan sambal tomat, rasanya
seger, gurih. Terus